Pancasila sebagai sistem etika. A. Pengertian etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos, yang berarti watak, sikap, cara berpikir, kebiasaan, atau adat. Etika adalah kelompok filsafat praktis atau filsafat yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu, atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Etika terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, etika umum, yang kedua, etika khusus. Etika umum adalah prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, yang berarti setiap tingkah laku kita sebagai manusia harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau etika yang ada. Jika kita melakukan sesuatu tanpa adanya etika, hidup kita tidak akan beraturan. Baiklah, di sini kami akan memberikan sebuah contoh. Ketika akan melakukan kerja kelompok, Manda dan teman-temannya tidak memilih untuk mengerjakannya di hari Sabtu dan Minggu, dikarenakan salah satu teman mereka ada yang beragama Kristen, dan setiap hari Sabtu dan Minggu adalah jadwalnya untuk mereka melaksanakan ibadah. Tindakan tersebut termasuk dalam etika yang harus kita realisasikan dalam bentuk menghormati orang lain. 2. Etika khusus. Etika khusus adalah etika yang membahas tentang prinsip-prinsip dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, yang berarti prinsip-prinsip ini adalah prinsip yang mengatur tentang hubungan antar manusia dengan manusia. Etika khusus terbagi menjadi dua. Pertama, etika individu. Yang kedua, etika sosial. Etika individu adalah etika yang berkaitan dengan kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Contohnya, menjaga sholat 5 waktu. Hal ini merupakan kewajiban bagi setiap manusia yang beragama Muslim. Dan etika sosial adalah etika yang membahas tentang kewajiban, sikap, perilaku manusia sebagai anggota masyarakat pada umumnya. Di dalam hal ini menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara individu maupun dalam kelembagaan. Contohnya, ketika Ayu mengikuti sebuah organisasi, Ayu harus mengikuti peraturan-peraturan yang tersedia di dalam organisasi tersebut. Klasifikasi etika. 1. Etika deskriptif. Etika deskriptif hanya menerangkan apa adanya, tidak memberi penilaian terhadap objek yang diamati. Artinya, etika hanya menjelaskan dan menggambarkan apa yang terjadi. 2. Etika normatif. Etika normatif adalah etika yang mengemukakan suatu penilaian mana yang baik dan mana yang buruk, dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh manusia. Dan di dalam etika normatif ini, memberikan penilaian tentang sebuah kejadian yang sudah digambarkan atau dijelaskan di dalam etika deskriptif. Apakah hal tersebut merupakan hal yang baik atau hal yang buruk? Setelah itu diberi pengarahan apa yang seharusnya dilakukan dalam kejadian tersebut. B. Pemahaman konsep dan teori etika. Dari asal-usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Perkembangan etika yaitu studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Bagi ahli falsafah, etika adalah ilmu atau kajian formal tentang moralitas. Etika terbagi dari dua teori.
1. Teori konsekuensialis, yaitu kelompok teori yang menilai baik buruknya perilaku manusia atau benar tidaknya sebagai manusia berdasarkan konsekuensi atau akibatnya, yakni dilihat dari apakah suatu perbuatan atau tindakan itu secara keseluruhan membawa akibat yang lebih banyak baiknya daripada akibat buruknya, dan juga sebaliknya. Yang termasuk ke dalam kelompok konsekuensialis dan teleologis adalah teori egoisme, eudaimonisme, dan utilitarisme. Dan yang kedua adalah teori non-konsekuensialis. Teori ini menilai baik buruknya perbuatan atau benar salahnya tindakan tanpa melihat konsekuensi atau akibatnya, melainkan dengan hukum atau standar moral. Teori ini juga disebut dengan etika deontologis karena menekankan konsep kewajiban moral yang wajib ditaati oleh manusia.